yaitu yang non deterministik dan non deterministik. Nah, nanti apa bedanya saya jelaskan di sini. Oke, saya share screen dulu sebentar. Bentar ya. Oke, saya share screen ya. Oke. Oke, jadi kemarin sudah itu pendahuluan bahasa dan tata bahasa. Sekarang kita masuk ke deterministik finite automata, non deterministik finite automata, terus kita mereduksi atau kita menyederhanakan state pada automata, terus mengubah non deterministik ke deterministik. Karena kalau non deterministik agak ribet gitu, kita harus bagus lebih mudah kita ke deterministik finite automata. Yang hari besok ini kan juga sudah ada filenya, sudah ada bisa download, yaitu adalah finite state machine dan yang ada keluaran dan tanpa keluaran. Ya, kita mulai dari deterministiknya. Finite state automata, jadi pengertian finite state automata kita selanjutnya disebut sebagai FSA, saya singkat aja FSA, bukanlah mesin fisik, tapi satu model matematika dari sistem yang menerima input dan output diskrit. Jadi kalau kita lihat bahwa sekarang itu yang kontinu itu sudah nggak musim, sudah semua diarahkan ke diskrit. Artinya diskrit itu berarti digital. Semua nanti dunia yang akan datang semua akan diarahkan ke digital. Jadi kontinu itu tidak laku karena apa? Kontinu itu kan fungsinya itu akan sulit diimplementasikan. Lebih mudah diimplementasikan dengan diskrit. Kenapa kok mudah? Karena kita sudah punya teknologi komputer. Nah, dengan adanya teknologi komputer, fungsi kontinu itu akan ditinggalkan. Apalagi sekarang kan kita masuk ke dunia digital. Kalau dunia digital berarti itu adalah diskrit. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi yang jelas itu dia kita buat model matematika. Artinya apa? Kita bisa buat macam-macam dari finite state automata. Soal implementasinya nanti kita gunakan alat, itu bukan tugas kita, itu tugas dari teknik di elektro, karena dia akan kita hanya desain aja. Kita desain bahwa sesuai keinginan dari user, minta inputnya ini, outputnya apa, kan gitu kan. Jadi finite state automata merupakan mesin otomata dari bahasa regular. Nah, jadi yang kemarin itu bahasa regular, finite state automata memiliki state yang banyaknya berhingga. Nah, karena kalau yang model matematika ya kalau awalnya kan semua itu kalau di matematika tak hingga nggak lego gitu kan ya. Tapi sekarang harus kalau tak hingga implementasi dengan itu maka harus terhingga gitu. Ya. Ada dua bentuk SSA, yaitu SSA yang fungsi transisi hanya memiliki tepat satu state, berikutnya kalau non deterministik lebih dari satu state. Nah, nanti kita bedakan apa yang bedanya antara FSA yang NFSA dan DFA. Ya, ya DFA atau NFA gitu. Kalau N itu mestinya non deterministik, kalau DFA itu deterministik. Oke. Ya, kita masuk ke yang ini dulu. DFA, deterministic finite state automata. Ya, deterministic DFA. Jadi kita ada himpunan 5 tuple, artinya 5 pasangan, ada Q, ada sigma, ada delta, ada S, ada F. M, jadi M itu nama FSA-nya, jadi kita akan mendesain itu ada 5 pasang ini atau 5 tuple. M itu nama mesinnya, apa yang kita desain, M. Q, himpunan state, nah, atau posisi tempat kedudukan. Sigma itu simbol yang akan kita masukkan, simbol 01 atau abjad, terserah kita desainnya. Delta adalah fungsi transisi,
S state awal, F state akhir. Jadi start dan finish. State awal dan state akhir. Jadi ada 5 pasang tupel. Ya, M itu ada punya 5 pasang tupel. Q ada himpunan state. Sigma simbol, delta fungsi transisinya, S state start atau state awal, F state akhir atau finish. Contoh yang di sini. Nah, diberikan sebuah otomata pada gambar ini. Ini adalah DFA. Nanti ada ya, bukan DFA. Iya, ini DFA deterministik. Nanti kalau sudah masukkan non deterministik nanti saya jelaskan bedanya. Oke. Jadi yang di sini Q0, nah ini menunjukkan state awalnya itu ada tanda panah awal. Berarti Q0 adalah S-nya. Q2 adalah F-nya. Simbolnya mana? Kalau state akhir itu simbolnya ada lingkarannya 2. Nah, ini adalah Q0. Kalau yang PET-nya itu adalah fungsi transisinya. Jadi Q0 itu inputnya A, nerimanya juga A. Inputnya kan ini Q0 A. Q0 ke Q1 keluarannya adalah mengirimkan simbol B. Nah, Q1 menerima B dan menerima A. Ya, Q1 menerima B dan menerima A. Menerima A-nya itu dari Q1 sendiri dan dari Q2. Nah, terus Q1 ke Q2 mengirimkan B. Nah, B menerima sini. Jadi contohnya kalau kita membuat model state seperti ini, string yang bisa diterima adalah begini. Nanti kan terakhirnya ke sini. Jadi kalau ini kata sebut adalah misalkan saya buat string yang bisa diterima, itu kan bisa saja begini. Ya. Stringnya itu adalah dari Q0 ya, bisa A sesuka-sukanya karena dia kan muter. A, B, B nggak boleh karena B-nya kan hanya 1, B ke sini kan. Terus Q1 juga gitu. A sampai titik-titik ya. Saya ulangi lagi ini, saya simbolnya dari sini ya. String yang bisa diterima A sampai sebosennya, secukupnya sampai berapa. Terus kemudian masuk ke B kan masuk ke B, Q1 kan A ya kan ya. A itu AA-nya itu adalah sesukanya itu dari Q1. Kemudian masuk ke B. Nah, B, nah di sini B boleh sesukanya karena ini adalah stringnya ini. Berarti kita berhenti sampai terakhir B. Atau bisa juga begini. Nah, atau juga begini. Nah, gini. A sampai sukanya ke B, kemudian masuk ke A sukanya mau 1, mau 2, mau 10 boleh. Masuk ke B sukanya, terus masuk ke A, nah, balik lagi A sesukanya, artinya dia masuk lagi ke sini kan, Q2 ke Q1 kan, Q1 jalan lagi A terus, terakhirnya adalah B sesukanya. Nah, sekarang saya tanya, cirinya model seperti ini apa cirinya? Apa yang bisa yang keluarannya stringnya apa? Coba, ayo keluaran stringnya apa? Kalau Anda lihat ciri mesin seperti ini, keluaran stringnya apa? Coba. Belum tahu. Ada cirinya khusus ini. Jadi kita membuat mesin itu kita inputannya adalah simbol AB, outputnya saya minta seperti ini. Lah ini juga seperti itu, Bu. Lah ini outputnya kan simbol inputnya jelas string, inputnya adalah A dan B ya, A dan B. Tapi outputnya apa? Coba ciri outputnya apa? Wah, nggak ada yang tahu. Ciri saya beritahu karena saya sih baru ya. Cirinya outputnya, ini kan output ya, ini kan output. Outputnya adalah dimulai dari simbol A, kemudian ada simbol B yang cuma 1, B-nya bisa B, nah B, saya jelas dimulai dari simbol A dan diakhiri dengan simbol B, udah selesai. Bisa aja seperti itu. Gak mungkin kalau dia berakhir dari A, mungkin enggak? Berakhir dari A mungkin enggak? Enggak, Pak. Enggak mungkin karena B-nya kan di sini kan BB. Mulai dari B mungkin enggak?
Mulai dari B enggak juga sih, Pak. Mungkin. Kok mungkin ya, Mungkin Pak? kalau kan saya nggak ke Kinol, nggak ke A dulu, nggak apa-apa toh, ke B langsung. Iya kan? Nah, itu ke B langsung itu. Jadi mesin ini kan bisa aja begini kan. Bisa aja ini saya tidak melewati Kinol, tapi langsung aja dia langsung ke B. Nah, ini kan langsung ke B kan boleh dia. Nah, gini boleh. Saya kan nggak melewati Kinol, tidak harus saya lewati terus kan. Langsung ke B aja boleh kan. B, A suka hatinya, B lagi, B suka hatinya, mau ke A lagi juga boleh. Pokoknya nanti berakhir pasti di B. Kan itu. Mau B-nya tumpuk berapapun boleh. Nah, jadi itu cirinya. Itu adalah jadi string yang diterima, contoh string yang diterima adalah ini. Ya. Dari A suka-sukanya sepanjang berapa dia suka, yang kita kendaki, A-nya berapa yang kita kendaki, langsung kalau udah selesai, kita langsung ke B. Ya. B, kita juga A-nya sesuka kita kendaki, kalau udah selesai ke B lagi. Kalau B pengen berakhir B, tidak ada A lagi, yang kita tidak mengenai A lagi, ya sudah berakhir di B. Nah, kalau yang ini juga gitu. Awalnya saya semua sesuka hati kita, kemudian ke B, kemudian A sesuka hati kita, kemudian B, kalau di belakangnya B itu pengen ada A, ya dimasukkan aja A lagi. Nah, terakhirnya adalah B. Tapi kalau awalnya tidak A, enggak apa-apa. Saya mulainya dari B aja, enggak apa-apa. B, kemudian dari A sesuka panjang kita, kemudian B, berakhir ke B. Tapi kalau di belakangnya B pengen A, ya boleh-boleh aja, karena kita akan dari Q2 masuk ke Q1. Nah, Q2 ke 1, tapi misalkan Q2 ke 1 kan B, A suka hati kita kan. Ini dari B, A suka Q0, Q0-nya kan keluarnya B. B suka hati kita, karena B suka hati kita, ternyata kita pengennya ada A lagi, A boleh aja. Kemudian berakhir dengan B, gitu aja boleh. A-nya cukup satu aja boleh. Berkait B. Nah, contohnya itu. Nah, kalau yang model ini, string yang ini, misalkan string seperti ini, ini, nah yang ini, seperti yang di sini, yang saya kotak ini adalah tidak diterima. Nah, ngerti nggak? Tidak diterima. String yang itu adalah tidak diterima. Nah, ayo, ini string ini tidak terima. Kenapa? Karena berakhir dari A, tidak mungkin saya berhenti di Q1. Ya kan? Nah, terakhirnya harus berakhir B. Ini string ini adalah string yang tidak diterima. Udah. Dari sini ada pertanyaan? Jadi string-string itu adalah contoh-contoh string yang diterima dan tidak terima. Jadi kalau berakhirnya A, pasti nggak diterima. Tapi berakhirnya B, tapi Anda lihat, berakhirnya B, tapi kalau yang gini, mau nggak seperti ini? Walaupun dia berakhir B, tapi yang di sini juga tidak diterima. Walaupun dia berakhir B, tapi ini juga tidak terima. Nah, katakanlah dia berakhir B, kan ini, kalau yang ini kan diterima kan, B ke AA, terus B ini walaupun dia berakhir B, A, B ya nggak bisa ya, ter B, A terus, ya benar, kan ini diterima. Jadi yang terakhirnya harus berakhiran dengan B. Kalau dia tidak berakhir B, maka dia tidak diterima. Nah gitu ya. Oke, oke, dah. Jadi stringnya harus di terakhir B. B. Kalau gini, kalau ini diterima enggak? Diterima, Pak. Diterima. Lewat mana dia lewatnya? Q2 dulu kan harusnya. Jadi lewat B sini, jadi Q0 ke Q1, Q1 ke Q2,
B-nya suka-sukanya kan gitu kan. Suka-sukanya A-nya A-nya sekali A-nya ini terus terakhirnya B kan diterima. Ya kan itu ya. Nah, tapi kalau yang ini B semua bisa nggak diterima nggak? B semua diterima enggak? Enggak, Pak. Loh, ya Eh, diterima toh, Mas. Q0 ke Q1, Q1, Q2 terus B suka-sukanya itu kan ya B semua berarti. oh iya, iya, Pak. Oh iya, iya kan ya. Nah, itu ya masih nggak apa-apa, masih. Tadi lihat aja transisinya, fungsinya arahnya kemana dia. Kalau ini B ya berarti kan Q0 ke Q1, Q1 ke Q2, Q2 muter secukupnya sampai dia berakhir berhenti ke B kan gitu kan. Berarti kan string B semuanya diterima. Jadi akhirnya berakhir dengan B kan itu kan ya. Ya kan itu ya. Pokoknya ini mesin ini adalah mesin yang diawali dengan A atau B. Kalau diawali dari B itu hanya satu kali, bisa dua kali ya. B hanya dua kali B. Nah, dan tapi harus diakhiri dengan B. Nah, itu adalah mesinnya itu. Nah, maka dari situ sekarang kita hapus ini aja udah. Ngerti kan ya? Nah, lihat fungsi transisinya. Nah, sekarang itu mesin ini berarti kalau kini tadi kan dia punya 5 tupel atau 5 pasang. M-nya itu punya 5 pasang. Q berarti himpunan daripada Q-nya itu adalah Q0, Q1, Q2. Simbolnya A, B. Ya kan simbolnya A, B. State awalnya adalah Q0. State akhirnya Q2. Fungsi transisi adalah delta Q0 ke A. Dari Q0 ke A menujunya ke mana dia? Fungsi transisi dari titik awal simbolnya apa menujunya kemana? Q0 ke A ke Q0. Q1 ke A, Q1, ya kan? Q2 ke A, Q2 Q2 mengeluarkan A gini saya ulang lagi ya. Q0 mengeluarkan A menujunya tetap Q0. Q1 mengeluarkan A menujunya adalah Q1. Q2 mengeluarkan A menujunya adalah Q1. Q0 mengeluarkan B menujunya adalah Q1. Q1 mengeluarkan B menujunya adalah Q2. Q2 mengeluarkan B menujunya Q2. Nah, ini adalah fungsi transisi. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan finite state automata yang deterministik. Nah, deterministik itu di sini hanya Q0 Q1-nya hanya mengeluarkannya itu hanya di satu state. Q0 ke A kan hanya satu state. Nanti kalau non deterministik itu bisa dua state. Mungkin Q0 dan Q1. Nah, gitu. Atau Q1 dan Q2. Mungkin Q0, Q1, Q2 lah itu namanya non deterministik automata. Kalau ini deterministik outputnya kan hanya satu ini. Q0, Q1, Q2 ya. Q0, Q1 kan satu semua. Satu state maksudnya satu. Ya. Oke ya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi sekarang kita buat modelnya jadi ini fungsi transisinya itu kita buat tabel lebih mudah membacanya daripada kita baca sini kan. Tabel transisinya adalah delta ini AB. Berarti kan Q0 ke delta Q0 ke A keluarnya Q0. Delta Q0 ke B keluarnya Q1. Ya, kita lihat ya. Delta Q0 tadi kan delta Q0 A keluarnya Q0. Delta Q0 B keluarnya Q1. Ini kan yang ini yang di dalam ini adalah hasil transisinya, ya kan. Delta Q1A keluarannya adalah Q1. Q1 keluarannya adalah Q2. Delta Q2A keluarnya Q1. Delta Q2 yang B asal usulnya B keluarannya adalah Q2. Ini adalah fungsi transisi. Ya. Jadi sebetulnya dari fungsi transisi ini Anda bisa menggambar dalam bentuk ini finite state machine-nya ini kan itu ya. Ya. Nah, kan yang jelas dari fungsi transisi tadi kita tahu oh ini tidak mungkin ada Q3. Nah, cuma kita harus menentukan transisi Q awalnya mana. Kalau di sini kan tidak ada Q awal. Nah, gitu. Oke. Nah, yang ini juga ini itu masih deterministik ya. Artinya Q0 ke Q1 itu bisa A bisa B ya kan ya. Berarti konfigurasinya adalah jadi kalau yang ini ayo
Apa yang ini? Mesin ini apa? Kira-kira apa? Ayo. Ayo apa? Ini adalah mesin automata yang keluarannya itu hasil akhirnya apakah A? Ya? Hasil A. A. Apakah hasil akhirnya B? Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Berarti belum ngerti. Boleh aja sih, Pak. Nah, ya boleh aja dari sini. Jadi keluaran daripada mesin ini adalah kan ini ya. Kita lihat ya keluarannya ya, yang ini ya. B saja, boleh enggak? Ya, B saja, boleh enggak? Boleh. Q0 ke Q1 kan hanya satu yang ini Q0 ke Q1 itu boleh A, boleh B gitu loh, Mas. Maksudnya itu A, B itu artinya Q0 dan Q1 itu boleh A, boleh B. Kalau saya milih B aja kan enggak apa-apa, berarti berakhir di B, ya kan? Nah. Di A, boleh enggak? Ya boleh, dari B kemudian jalan sekali aja, kan jadi BA. Atau katakanlah boleh aja begini, A-nya suka-suka sampai bosen berhenti. Nah, kan itu kan ya. Kan itu. Jadi lihat state-nya itu loh. Bisa berulang-ulangnya itu ya. Nah, atau bisa juga begini. Nah, A semua. Boleh enggak? Boleh, Pak. Suka-suka. Boleh. Dari Q0 ke Q1 A. Dari Q1 sebosennya A terus berakhir di A. Kan itu ya. Nah, atau nanti yang terakhirnya A semua A B. Diterima enggak ini? Iya. Diterima Artinya enggak? Diterima enggak? tergantung A-nya nggak gitu, Pak. Loh, ya sekarang A-nya sepati. Ya A-nya telu wis. Wis ayo wis. A-nya 3 wis. Ayo ngene. Nah, diterima enggak? Kok tergantung A-nya. Ayo wis, terima enggak? Sepertinya Loh, bingung. Diterima, Pak. Diterima. Ya, Kalau diterima kan diterima suka-suka aja, jalannya Pak. gimana coba? Dari Q0 ke Q1 kan A semua. A Yang semua A. terus Terus Q1 ke Q0 B. ke Selesai. terus mesinnya tuh berakhir di mana? Q0. Lagi kan. Kema tadi saya katakan untuk finish itu state-nya itu yang double lingkaran ini loh, Mas. Jadi sebagai akhir dari situ kan tadi saya katakan toh yang ini loh. Yang ini tadi pengertiannya ini untuk finish kan awalnya itu saya beri tanda panah. Yang berakhirnya itu lingkarannya double. Ini berarti finish state. Jadi semua model semua simbol yang dimasukkan harus berakhir di state finish, state akhir, berarti berakhirnya di Q2. Nah, kalau yang ini tadi, nah, ini harus berakhir dengan Q1. Jadi kalau AAB berarti A dari Q0 ke 1, A-nya berapa kali pun, ya kan? Berapa kali terserah, ke B berarti kan dia tidak berakhir di Q1. Berarti string yang ini tidak diterima. Diterimanya itu apabila dia harus berakhir di Q1 supaya dia berakhir di Q1 bisa A, kan itu kan? Bisa A, ya kan? Nah, atau bisa juga begini. Berakhir 1 nah, bisa juga dia itu adalah berakhir di B. Nah, kan gitu kan? Ya toh? Nah, jadi kalau artinya apa? A dari Q0 menuju Q1A. Terus kemudian A sampai sebosennya kebutuhannya dia butuhnya berapa. Setelah dia sudah cukup, dia lari ke Q0, B. Nah, kalau sampai B, kemudian lari lagi Q1 selesai, berhenti.
Nah, berarti dia diterima stringnya. Kalau yang bawah, yang atas ini, dari Q0 ke A ke menuju Q1, A-nya sesukanya sampai dia sesuai kebutuhan, kemudian lari ke B, Q0 ke Q1 menggunakan yang A lagi, berarti ini stringnya. Nah, ya kan ya, diterima. Jadi string ini semua diterima. Kalau yang di sini, nah, kalau yang ini coba. Diterima nggak? Yang bawah ini, B-nya 3. Tidak, Pak. Tidak, karena dia nanti kan kita lihat dari A putar ke B, ke B, ke B, berarti berakhirnya di Q0 kan, berarti tidak diterima. Berarti artinya apa? B yang di belakang harus genap. Banyaknya B di belakang harus paling akhir itu harus genap. Ya toh? Nah, kalau yang ini, kalau yang jadi cirinya itu adalah B yang di belakang harus genap. Nah, kalau yang ini. Nah, kalau yang ini diterima nggak? Ya, Pak, diterima. Diterima, ya kan? Diterima. Berarti artinya kalau ini B-nya kan kalau B-nya kalau di tengah, B-nya itu ganjil. Kalau B-nya pengen di tengah, B-nya harus ganjil. Jadi kalau B-nya ganjil kan B1, B-nya 1 kan? B-nya 2, B-nya 3. Jadi kalau B-nya 1 gini, ini belakangnya A-nya suka-suka. Atau belakangnya B-nya harus genap. Ngerti enggak? Jadi cirinya itu seperti itu. Dan itu ya, ciri-ciri daripada mesin yang diterima ini. Nah, di sini ya. Oke, ya. Dah ya. Bisa hapus. Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, apa? Yang mana? Itu, Pak, tentang penerapannya sih, Pak. Itu kalau mesin ATM itu kira-kira pakai automata nggak, Pak? Itu, Pak? Pakai otomata. Dia desainnya kata kinolnya kan kinolnya itu adalah kartu ya. Dicek dulu kartunya. Sudah cek kartu, dia sesuaikan dengan database-nya bank sesuai. Setelah itu dia kan ngentri data lagi kan. Pengen apa? Ngambil 50 ribuan, jumlahnya berapa? Nah, kalau dia ngambilnya, makanya tapi dia kan makan dari situ di ATM itu kan terbatas dia. Tidak suka-suka. Artinya apa? Ngambil uangnya 50 ribu aja kan enggak boleh. Karena apa? Kalau dia ngambilnya 50 ribuan berapa lembar, kacau nanti. Ya bukan kacau sih, mesinnya ribet. Maka dari situ di dalam mesin ATM itu yang di otomatanya itu mestinya hanya pengambilan uangnya. Kalau yang kartunya dimasukkan itu hanya verifikasi. Verifikasi banknya, diverifikasi jadi di luar otomatanya. Kalau otomatanya itu pengambilan uangnya. Anda ngambil uangnya berapa? Nah, kan. Jadi di situ kalau kita buat state yang itu ya, di sini state. Kalau kita membuat state-nya ya kira-kira ya, ini kasarannya aja ya, ini state-nya. Nah, kalau kartunya validasi ya, kartunya dia validasinya oke, terima, kan diterima kan itu. Kalau nggak diterima kan dia keluar ya. Nah, itu artinya di sini nanti ada aduh nggak usah saya jelaskan gambar aja ya. Artinya begini, bisa aja ada 3 state mungkin ya. Nah, nanti aja, nanti ada finite state machine. Nah, kalau ini otomata dulu ya. Tapi sebetulnya konsepnya finite state machine itu seperti ya nanti seperti ATM waktu kita jualan beli itu atau ini itu adalah ini. Gampang aja begini Mas ya. Ada berapa pilihannya itu. Jadi kalau dia ngambil 250 berarti Q0 itu sebanyak ini kan ada uangnya hanya 2 toh. Uangnya kan hanya 2, ratusan dan 50.000 dan 100.000 kan ya itu ya. Nah di state A-nya itu yang Q0 start. Nah, ini ada satu state lagi. Nah, ini satu state lagi. Nah, satu state lagi Q apa itu Q2 gitu ya.
Nah, kalau dia ngambil ya state akhirnya itu di Q0, misalkan di Q0. Misalkan boleh aja, Q0 itu state awal dan state akhir. Jadi pada saat dia ngambil 50 ribuan, di menu ada berapa dia? Oh, saya ngambil 250. Berarti dia berputar 5 kali. Setelah dia berputar 5 kali, 50 ribuan, dia masuk ke sini. Oh, uangnya cuma satu ya. Satu ATM kan satu jenis ya, 50 ribu ya. Seperti ini aja lah ya. Seperti ini aja. Tapi dia nanti akan berakhir di Q1. Ya, betul Q1 ya. Kita masukkan kartu ATM-nya gitu ya. Nah, Q1 itu adalah A, dia minta A dan B, tapi mestinya hanya A saja nih. Karena uangnya 50 ribuan kan ya, 50 ribuan, tapi di sini ada menu ada yang kalau di sini 250 dia berakhir di sini, kalau dia menunya 500.000 dia berakhir di sini 300.000. Jadi dia di state itu. Yang state-nya Q1 itu 250, berarti dia berputar 5 kali. Q2 misalkan 500, dia 10 kali. Q3 1 juta. Nah, terus Q4-nya itu menu pilihan. Nah, dalam menu pilihan itu baru bisa kita ngambil suka-suka. Itu juga FSA, tapi tepatnya itu FSM. Finite State Machine. Ya, nanti kita bahas yang lebih lanjut setelah ini. Ada Finite State Machine. Jadi kita bisa membuat model macam-macam. Nah, gitu kan. Nah, kalau ini dasar daripada FSM atau Finite State Machine, nah, itu dasarnya adalah FSA. Sama aja seperti itu Mas ya. Anda lihat, Anda pernah nggak gunakan Finite State Machine? Dalam aplikasinya itu seperti ATM atau katakanlah dia itu kita beli es krim. Saya waktu itu di Gambir, di Jakarta, beli es krim. Nah, es krim itu harganya 20.000. Ya. Nah, saya masukkan 5.000, ditolak dia. Karena hasil scan uang saya itu tidak memenuhi kriteria. Kalau di-scan 5.000, berarti saya harus 4 kali. Nah, 5.000. Terus saya masukkan 10.000. Masih ditolak, karena dia tahu hasil scan-nya itu 5.000 dan 10.000. Berarti saya masukkan 5.000, baru keluar es krimnya. Ya. Nah, yang konyolnya lagi, kalau saya masukkan uang 50.000, diterima, es krim keluar, tapi tidak dikembalikan. Lah, itu masih mesin yang istilahnya desainnya itu masih kurang sempurna. Jadi masih nggak pandai lah, artinya mesinnya kurang pandai. Mestinya kan dia harus mengembalikan uangnya itu lah, karena sistemnya tidak bisa pakai uang pengembalian. Nah, itu ya. Oke, lanjut ya. Itu nanti. Nah, yang ini menarik ini sebetulnya ya. Jadi kita jangan karena kita akan membuat desain apapun. Nanti kan masuknya ke discrete system. Nah, seperti ini. Nyatakan dalam bentuk formulah FSA. Ayo, yang ini ayo. Jadi kita desainnya itu adalah gimana ini? Ayo kita latihannya di sini. M. Kan ini kan namanya mesin adalah M. Mesinnya M, itu himpunan daripada Q kan ya, M-nya himpunan dari apa, Q, apa ya, sigma ya kan, Q, sigma ya, koma apa, Q, sigma, S, F, satunya lagi apa? Oh, delta ya. Delta, di sini ada deltanya. Itu ya. Delta. Nah, delta, S ini posisi transisinya. Oke. Berarti yang di sini himpunan Q-nya itu adalah apa? Himpunan Q-nya adalah himpunan Q-nya Q sama dengan Q sama dengan Q0, Q1, Q2, Q3 kan itu kan. Berarti ada himpunan itu kan udah ya. Nah, udah bisa lah ya. Himpunan Q0, Q1 nanti buat fungsi transisinya udah bisa lah. Nggak terlalu sulit ini udah. Oke, kan nanti waktunya habis baru. Oke. Nah, ini konversi lah. Sekarang konversi dari tabulasi ke diagram transisi. Nah, ini contoh diberikan tabulasinya delta Q0 ini. Berarti S-nya adalah Q0. Ya, dengan S Q0 dan F-nya Q2. Berarti
maka diagram transisinya kalau kita ketahui S dan finishnya, berarti kita bisa menggambar. Gambarnya ini, gambarnya seperti ini ya. Nah, demikian juga yang di sini, kalau S-nya Q0, F-nya itu ada 2, ya Q0 dan Q2 boleh. Nah, berarti kita bisa menggambarkan fungsi transisinya. Dari fungsi transisi diketahui S0 dan finishnya, berarti kita bisa gambar diagram transisi dari FSA-nya. Kan gampang aja ini. S0, Q0-nya dibuntuti 2, ikuti aja transisinya, ya kan? Transisinya Q0 ke dari Q0 ke 0 menghasilkan 1. Lah Q0 menghasilkan 0 ke betul, sorry. Q0 menghasilkan 0 ke Q2. Sorry, ini Q2 kan hasilnya tadi ya. Q0 state Q0, fungsi transisinya Q0 ke mengeluarkan 0 menuju ke Q2, keluarkan 0 ke Q2. Q0 mengeluarkan 1 menuju Q1. Q0 mengeluarkan 1 menuju Q1 dan seterusnya. Jadi ini adalah diagram transisinya seperti ini ya. Oke. Nah, jadi latihan soal juga latihan sendiri gambar lah. Kalau nggak bisa nanti gampang ini, gampang. Enggak terlalu sulit. Oke. Ini juga latihan soal transisinya gitu. Sekarang kita bahas non-deterministik. Nah, non-deterministik tadi keluarannya itu bisa menuju 2 state. Nah, kalau tadi kan keluarannya kan selalu menuju 1 state aja. Ini Q0, fungsi transisi dari asal Q0 mengeluarkan 0 menuju hanya state Q2 saja. Kalau ini nanti lebih dari 1 state. Nah, itu namanya non-deterministik. Artinya apa? Q0 mengeluarkan 0 ke Q2, Q0 mengeluarkan 0 menuju 1. Loh, kan ada 2 state. Ngerti ya bedanya nanti ya. Nah, kita lihat kita bedanya. Jadi ini karena contohnya adalah yang ini Q0. Nah, ini sama, definisinya sama, tapi yang penting itu lebih dari 1 state ini. Ya, bahwa fungsi transisi dapat memiliki lebih dari 1 state. Nah, pada simbol berikutnya. Jadi kita ambil contohnya seperti ini. Nah, ini. Ya. Kita lihat Q0 ke A ya. Q0 mengeluarkan A menuju Q1, ya toh? Q0 mengeluarkan A menuju Q0. Loh, ada 2 fungsi transisinya. Berarti ini adalah NFA, artinya non-deterministik automata. Tahu kan bedanya? Ada pertanyaan nggak bedanya? Nah, jadi kalau menujunya itu asal usulnya Q0, ya, gimana? Ada pertanyaan? Artinya begini ya, kalau NFA itu non-deterministik, Q0 mengeluarkan A menuju ke state mana dan menuju state mana. Ada 2 tujuan. Kalau Q0 mengeluarkan A hanya 1 tujuan, berarti setiap fungsi transisi hanya 1 tujuan, berarti dia DFA. Tapi kalau ada asal usulnya state mengeluarkan 1 simbol, tapi dia 2 tujuan, berarti dia DFA. Itu ya. Jadi kita lihat, nah ini kan Q0, ya kita lihat fungsi tabel transisinya. Q0 mengeluarkan A, menujunya kan 2 state. Q0 membawa A menujunya ke 2 state, yaitu Q0 dan Q1. Seandainya panah yang di sini hilang, ya seandainya panah, contohnya gini, saya gambarkan sini ya. Nah, ini karena dia gambar. Nah, jadi kalau ini kita gambar aja ya. Gini aja. Oh, gini aja saya jelaskan aja. Seandainya yang panah yang ini hilang, itu menjadi DFA. Karena semua menuju 1. Nggak apa-apa ini Q0 ke Q1 kan Q0 mengeluarkan A dan B nggak apa-apa. Kan keluarannya 2, tapi yang dituju hanya 1, yaitu Q1. Nah, tapi kalau ada keluaran di sini, Q0 mengeluarkan A menuju Q1, Q0 mengeluarkan A menuju Q0. Berarti dia NFA. Nah, kan itu ya. Nah, contoh lagi yang ini. Ini juga kita lihat, nah, kalau yang ini adalah DFA. Nah, ini kan DFA. Coba, oh, bentar. Q0 ke Q1 mengeluarkan A,
Oh, kan Q0 Q1 kan Q1 itu DFA ini. Ini DFA nih. Ini DFA nih, sorry ini. Ini karena apa? Kan kalau kita lihat diagram transisinya, ini dia tidak ada yang lebih dari satu. Jadi ini adalah DFA. Ya, Q0 mengeluarkan A ke Q1. Q0 mengeluarkan B, lah kan beda B ke Q0 sendiri, ya kan? Nah, Q1 mengeluarkan ke A menuju Q0. Dah itu kan tidak ada lagi. Ini adalah bukan non, tapi deterministik ini ya. Salah saya. Bukan non, tapi deterministik untuk membedakan yang tadi. Kalau yang ini kita lihat diagram state-nya ada dua, tapi yang di sini sudah satu semua. Berarti ini adalah deterministik. Ya, nah, ganti. Jadi ini adalah deterministik. Pokoknya kalau Anda buat susun transisinya ada dua, berarti dia non deterministik. Nah, oke. Nah ini. Nah kalau ya ini menjadi non deterministik. Kenapa? Karena Q0 membawa 0 menuju Q0 dan Q0 membawa 0 menuju juga Q1. Nah, sekarang kalau kita gambarkan cepat sambil kita lihat yang latihan sederhana saja. Coba. Agak susah ini saya. Oke, di 0 ya. Ini 0. Hanya berapa state? Oh, 2 state aja kan. Nah, ini adalah Q1, nah, kan Q1. Nah, Q1. Nah, sekarang kita berakhirnya di mana dia? Berakhirnya adalah di Q1. Q0 state awal, Q1 state akhir. Berarti kita double aja insertnya ini. Nah, state betul, state awalnya itu adalah ini, kan itu kan gambar transisinya. State awalnya kita beri tanda panah. Nah, gitu kan ya. Tanda panah gitu, terus kita lihat transisinya. Ya, kita lihat ya, delta Q0 membawa 0 ke Q0. Oh, dia ke dirinya sendiri. Oh, berarti kita insert ini ke dirinya sendiri. Nah, itu aja ya. Nah, ke dirinya sendiri. Ya, terbalik, nggak apa-apa. Nah, kan itu kan, ya berarti yang di sini yang dikeluarkan adalah Q0. Q0. Nol. Ya, kan itu 0. Nah, ya. 0, terus Q0 bawa 0 ke Q1. Oke, Q1. Kita tutup aja 1 kalau itu. Ya, ini adalah membawa apa dia? Membawa 0 juga, ya kan? Dia juga membawa 0 juga. Nah, gitu kan fungsi transisinya. Terus Q1, Q0 ke 1 bawa 1 ke Q1, berarti ada 2 nih. 1 kan itu kan ada 2 atau 1. Q1
membawa 0 ke kosong, ya udah Q1 membawa 0 kosong. Berarti kosong itu kan apa itu state, tapi dia kosong, nggak berhenti, udah nggak ada kan. Q1 ke 0 kosong. Q1 membawa 1, Q1 membawa 1 ke Q1 sendiri dan ke Q0. Berarti yang di sini ada yang balik. Balik sini. Oh, ini. Nah, kan dari itu terus Q1 ke Q1 juga kan membawa 1. Nah, itu ada. Ini adalah diagram state-nya. Diagram state-nya. Itu membawa 1. Kalau Anda mau membuat state yang kosong, boleh-boleh aja. Kan ini kan yang di dalam ini kan himpunan state. Nanti state kosong nggak ada, ya sudah. Ya gini. Ini adalah gambar daripada DFA-nya. Ya, demikian juga yang ini juga sama lah caranya. Kalau kosong ya sudah berhenti dia. Artinya di sini Q1 Q1 membawa 0 nggak ada. Ya, nggak menuju state manapun, ya kan. Q1 membawa 0 kan nggak ada, ya udah kosong. Kan itu. Ya. Itu. Oke. Itu sudah. Nah, sekarang tadi bahwa NFA non deterministik itu agak agak ribet karena state-nya dituju lebih dari satu. Maka kita reduksi dari non deterministik menjadi DFA. Jadi dari NFA kita rubah ke DFA. Kenapa? Karena DFA itu lebih simpel karena yang dituju itu hanya satu state. Sedangkan kalau NFA yang dituju itu lebih dari satu state. Ini ada 2, mungkin ada 3 kan itu. Pokoknya lebih dari satu state. Nah, itu. Maka kita reduksi. Caranya adalah ini untuk FC yang state-nya sedikit dapat mengurangi lah. Samping itu kalau state-nya terlalu banyak juga ribet, maka kita reduksi state-nya itu menjadi lebih simpel. Jangan sebanyak-banyak state-nya. Semakin banyak state, semakin membuat ribet, semakin tambah pusing. Maka kita sederhanakan menjadi satu state-nya. Nah, contohnya yang di sini, ini deterministiknya masih deterministik ya, belum non deterministik ya. Nah, ini kan ada berapa state? Ada 4 state. Ya, 4 state. Ini adalah deterministik karena fungsinya itu adalah setiap fungsi hanya menuju satu state. Ya, ini aja. Contohnya dari Q0 membawa 0 kan hanya ke Q1, tidak ada yang lain kan. Kalau sini saya beri tambahan di sini, misalkan saya tambahi di sini, ini, misalkan dari Q0 ke sini, ini, ini saya beri tambahan di situ, isinya adalah 0. Jadi Q0 ke Q1 membawa 0, Q0 ke Q2 membawa 0, berarti dia NFA. Kalau ini karena satu-satu, berarti ya DDFA. Langkah-langkahnya adalah identifikasikan setiap kombinasi state yang mungkin. Jadi kombinasi state yang mungkin adalah kombinasinya ya. Jadi ada 4 state, berarti kan Q0 Q1, Q0 Q2, ya, Q0 Q1, Q0 Q2, Q0 Q3, Q0 Q4, Q1 Q2, Q1 Q3 kan itu kan. Jadi kita kombinasikan ya. Berarti ada kalau ada 1 2 3 4 5 Q3 Q4. Berarti 1 2 3 4 5, berarti kombinasinya itu ada 10. Ya, kalau kita hitung itu kan ini Q0 Q1, Q0 Q2, Q0 Q3, Q0 Q4. Kalau
Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4. Nah, udah habis kan? Terus Q2, Q3, ada dua ini kan. Q2, Q3, Q2, Q3, Q1. Kan ini kan ada 4, ini saat berarti Q2, Q3 double dong ya. Ini double nih. Nah, jadi Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3, Q0, Q4, betul. Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4. Q2, Q3, terus Q2, Q4. Nah, ini salah. Q2, Q3, Q2, Q4, terus terakhirnya Q3, Q4. Sudah, dari sini udah ngerti ya, dikombinasikan sini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah state yang berpasangan dengan state akhir. Nah, state akhirnya Q4 merupakan state yang distinguishable. Apa ya distinguishable? Yang berarti dapat dibedakan. Distinguishable berarti tidak dapat dibedakan. Ada dua buah istilah baru ya, distinguishable berarti dapat dibedakan, tidak dapat dibedakan. Nah, saya sudah diindikasi, ini gambarnya itu state yang berpasangan dengan state akhir Q4 merupakan state yang distinguishable. Berarti ini kan kalau kita daftar yang distinguishable adalah gini. Ini, kalau lihat gambarnya Q0 Q4 ya, Q0 Q4. Set yang berpasangan dengan set akhir. Nah, ini Q0 Q4 kan distinguishable, nggak mungkin kan? Q0 ini kan nggak mungkin nih. Q1 Q4. Q1 Q4. Oh, ini ada yang set akhir diberi tanda ya. Distinguishable. Oke, ini ada ini. Udah ya. Kita nggak ya, pokoknya yang berakhiran ini dapat dibedakan dah. Kemudian langkah berikutnya untuk pasangan set yang lain, jika masing-masing mendapat input yang sama, maka bila satu set mempunyai set akhir dan yang lain tidak mencapai set akhir, maka dikatakan distinguishable. Nah, tadi kan untuk input yang sama. Contoh Q0 ke Q1, Q0 ke Q1, Q0 membawa 1 ke Q3. Nah, ya, terus Q0 ke Q1. Nah, terus Q1 membawa 1 Q4. Ini maka ini adalah Q0 Q1 distinguishable. Nah, Q0 dan Q1 adalah distinguishable. Untuk yang ini Q0 dan Q2 distinguishable. Ngerti enggak? Agak ribet. Untuk pasangan state yang lain, berarti state yang lain tadi kan selain ini kan, selain yang ini kan, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan, ada 6. Nah, ini kan satu, waduh, ada state yang lain ya. Ada state lain ini kan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Q0 dan Q1 ya. Q0 dan Q1 membawa 1 Q3. Ya, Q0 ke Q1 membawa 1 ke Q3. Q1 membawa 1, Q1 membawa 1 ke Q4. Q1 membawa 1 ke Q4. Ya. Q4 ini ya, demikian juga yang ini kita lihat tabelnya, maka Q0 dan Q1 distinguishable. Kenapa distinguishable? Untuk pasangan set yang lain, jika masing-masing mendapat input yang sama, nah, input yang sama itu adalah ini Q0 1. Nah, untuk pasangan set yang lain mendapat input yang sama, kan Q0-nya 1, Q1 1 kan? Yang tadi kan ada Q0 dan Q1, inputnya sama. Untuk pasangan set yang lain, jika pasangan set mendapat input yang sama, maka bila satu state mencapai state akhir, salah satu state mencapai akhir, maka kita sebut distinguishable. Jadi kalau Q0 ke Q0 1, Q1 1, ini kan ada yang set terakhir kan. Nah, kalau yang ini enggak, Q0 ke 0 Q1, Q1 ke 0 kan sama inputannya. Set terakhir kan. Berarti apa? Untuk Q0 Q1 distinguishable karena dia sampai state yang terakhir Q4. Demikian juga Q0 1 Q3, Q2 1 Q4. Yang ini kan tidak sampai yang keduanya Q00 tidak, berarti Q0 dan Q2 distinguishable karena dia sampai state yang terakhir.
yang Q0, Q2 sampai state yang terakhir. Oke. Nah, terus, demikian juga untuk state yang lainnya semua. Nah, maka di sini kita distinguishable. Nah, yang ini kan tidak ada ini Q1, Q2 distinguishable. Indistinguishable. Oke. Q0, Q3, Q0, Q3, Q4. Ya, Q1, Q2, 1, Q0. Maka Q0, Q2, Q0, 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 Q2. Ini untuk Q0, Q3. Maksudnya gini kan, bentar ya. Dari sini aja, lihat berapa. Q01, Q01 ke Q3. Ya, Q3. Q1, Q0, Q1, Q3. Q11, Q11, Q4 kan sampai akhir. Nah, maka Q0, Q1 distinguishable. Nah, kalau ini kan enggak. Kalau ini Q0, 1, Q3. Q2, Q1, Q4. Berarti dia distinguishable. Sekarang yang ini ada yang salah. Q3 ke Q31 ke ini. Q0, Q0 dan Q2. Oh alah, ini kan Q0, Q2 ya. Bisa Q1, Q2, Q1, Q2, Q4, Q4. Kalau yang ini Q1, Q2 indistinguishable. Oh alah, dia harus karena ini menuju Q4 semua indistinguishable. Ini indistinguishable. Jadi kalau sudah kita tentukan itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya kan di sini kan. Ini 1, 2. Sekarang nggak 1, 2. Maksudnya gini kan. Tadi kan pertama kali yang ada state akhirnya distinguishable, ya kan? Sekarang berarti ada 2, ada 6 kan? Q0, Q1, Q0, Q2. Sekarang kita cek. Ini Q0, Q1. Untuk pasangan state yang lain, jika masing-masing state mendapat input yang sama, maka bila satu state mencapai akhir, maka dikatakan distinguishable. Jadi Q0, Q1. Kita beri input 1, Q4. Q1 berapa 1? Kita beri input 1, Q0 menuju 1, maka menuju Q3. Q1 beri input 1, maka dia menuju Q4. Berarti dia distinguishable. Yang Q0 dan 0 tidak. Ya, Q0 yang ini berarti Q0 kita beri 0, Q1. Berarti distinguishable-nya yang di 1. Kalau yang ini juga distinguishable karena Q0, Q2 ada yang berakhir yang 1. Yang diberi input yang sama 1, 1. Kalau ini kan enggak. Sekarang yang ini. Q0 tadi kan ada Q0, Q3, betul? Q0, Q3. Q1, 3. Q3, 1, Q4. Ya kan? Berarti dia distinguishable. Kalau Q1, Q2, Q1, Q1, Q4, Q4, Q2, Q2, Q1. Berarti kan dua-duanya masuk ke indistinguishable. Ini juga indistinguishable karena ini Q4, Q4. Padahal kan distinguishable-nya kan harus berbeda. Ini juga indistinguishable, ya. Ngerti tidak? Jadi kan gini lah. Ya. Pertama kali, saya ulangi lagi. Pertama kali kita identifikasikan ya kombinasi state-nya. Kalau sudah kita mendapat kombinasi state, kita cek state yang terakhirnya ada state akhir itu kita sebut distinguishable. Berarti kan di sini ada 1, 2, 3, 4. Kan ada yang Q4. Nah, sekarang masih sisa ada 6. Kita analisa yang state yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Q0, Q1. Nah, kita lihat. Q0, Q1 apabila ini ada Q0, 1, 3, Q1, 1, 4, berarti dia distinguishable. Nah, kalau ini juga distinguishable. Nah, tapi kalau ini Q0, Q3, ini Q3, Q4, berarti kan distinguishable. Kita lihat ada yang terakhir. Tapi kalau yang ini,
Q11 ada Q4 berarti indistinguishable ya. Kalau ini indistinguishable karena dia langsung ke terakhir. Ini indistinguishable. Nah, kan itu kan. Nah, sekarang kita daftar mana yang distinguishable dan mana kita yang indistinguishable. Berarti yang distinguishable kita pisahkan. Ada apa? Ini ada ya, udah apa? Nah, berarti ada 3 yang indistinguishable. Dah, kalau udah ketemu 3 distinguishable, nah, kemudian kita buat kelompokan padanan yang distinguishable. Jadi distinguishable-nya adalah Q1, Q2, Q1, Q3, Q2, Q3. Kita kelompokkan karena Q1 indistinguishable dengan Q2 dan Q2 indistinguishable dengan Q3, maka bisa dikatakan Q1, Q2 dan Q3 saling indistinguishable dapat dijadikan satu state. Nah, jadi artinya kalau ini Q1, Q2 indistinguishable Q1 dan Q3 indistinguishable Q2 dan Q3 jadikan satu state. Nah, sehingga hasil penyederhanaannya menjadi gini, yang Q1, Q2 jadikan satu state, yang Q0, 0 ke 1, nah, ini kan ini 0, ini 1, ini adalah Q4-nya 01. Nah, ini kalau kita cek keluarannya sama dengan yang di sini. Ini ya, kalau kita cek keluaran dengan yang di sini, misalkan di sini hasilnya akan sama. Nah, ini. Jadi artinya apa? Yang DFA yang ada 1, 2, 3, 4, 5 state, kita sederhanakan menjadi 3 state. Kalau kita lihat bahwa kalau yang di sini, state yang di sini kan lebih ribet, lebih artinya kita membaca daripada kalau kita bandingkan yang di sini, ini adalah lebih simple. Nah, itu namanya kita sederhanakan dari mereduksi 5, kita reduksi menjadi 3, dan bentuknya mesinnya itu menjadi lebih simple. Nah, contoh lagi, contoh sederhana DFA ini. Nah, kita ada berapa state? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti ada kita kombinasikan Q0, Q2, Q0, Q3, Q4, Q5. Nah, ada 5 kan? Ada Q0 sampai Q5, kemudian Q1, Q2, Q1, Q3, dan seterusnya. Kita kombinasikan. Terus kita cari yang distinguishable. Distinguishable yang berakhir dengan di Q3 dan Q4. Ini ingat, state akhirnya ada 2, di Q3 dan Q4. Berarti yang distinguishable adalah yang ini. Ini kan berakhir di 3, ini juga distinguishable. Nah, ini juga distinguishable. Berakhir di Q3 dan Q4. Nah, ini yang distinguishable. Ini yang distinguishable, ini yang distinguishable, ini yang berakhir di Q4 ya, ini. Nah, jadi kita cek. Nah, ini adalah yang distinguishable, yang berakhir di Q3 dan Q4. Nah, 1, 2, 3 ini. Nah, kemudian kita analisa Q0 yang sisanya. Nah, kita lihat sisanya yang indistinguishable-nya yang mana. Kemudian kita cek, kalau sudah kita cek, nah, ternyata kita cek satu-satu ini juga berarti Q0 Q1 distinguishable, Q0 Q2 juga distinguishable. Caranya seperti tadi, karena Q0 1 adalah Q3 dia distinguishable. Ya, yang ini Q0 1, Q2 1, Q4 berarti distinguishable. Ya. Nah, yang ini Q0 1, Q2 ini distinguishable. Ya, kalau yang ini Q1 Q1 ada Q3, Q2 kita ya juga Nah, ini tidak indistinguishable karena apa? Q3 adalah state akhir, Q4 juga state akhir. Berarti tidak indistinguishable. Q1 Q5 ini adalah Q3 state akhir, Q4 juga state akhir. Berarti dia tidak indistinguishable. Nah, demikian juga yang lainnya, ini juga indistinguishable, berakhir di state yang akhir yang sama, di state akhir yang sama, maka kita cari yang indistinguishable-nya kita kumpulkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita kumpulkan, berarti dia yang ini kelompok state yang indistinguishable adalah ini. Q1, Q2, Q1 ini indistinguishable, karena ya di sini kan kalau kita kumpulkan Q1, Q2, Q1, Q5, Q2, Q5, Q3, Q4, dan seterusnya. Berarti yang
indivisible-nya adalah Q1, Q2, kemudian Q1, Q5, kemudian ini sorry 1, 2, 3, 4, Q2, Q4, Q3, Q4. Berarti yang ini nanti akan dijadikan satu state. Satu state-nya adalah Q1, Q2, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Jadi kalau ini kita jadikan ini kan indivisible-nya adalah yang ini. Q1, Q2, Q1, Q5, Q2, Q4, Q3, Q4. Berarti yang kita indivisikan adalah Q1 ke Q2. Kemudian Q1 yang sama mana? Yang berarti kan Q1, Q2, terus Q2 ada Q2, Q4. Karena Q1 dan Q2 indistinguishable dan Q2 dengan Q5 serta Q1 indistinguishable dengan Q5, maka kita katakan Q4-nya enggak, karena kan karena Q2, Q4 ini enggak. Ini jadi yang dijadikan satu state-nya adalah Q125. Nah, jadi kita state-nya seperti ini. Nah, sekarang kita bayangkan daripada kita buat seperti ini kan lebih ribet, kita lebih simpel apabila kita buat seperti ini. Kita menyederhanakan seperti yang di sini. Nah, ini sebenarnya juga yang di sini ini deterministik juga langkahnya sama lah, sama seperti tadi. Dari kalau mesin seperti ini nanti kita sederhanakan, kita cari mana yang distinguishable dan indistinguishable, ya kan? Ini ada itu. Nah, itu maka di sini nanti kita ini masih distinguishable, satu-satu dicek, tadi itu seperti tadi dicek satu-satu. Nah, ternyata kita yang indistinguishable hanya di sini, ya. Berarti yang indistinguishable hanya 3. Kelompokkan pasangan listrik yang indistinguishable berarti Q1, Q3, Q2, Q6, Q4, Q5. Berarti kalau kita lihat Q1 berarti indistinguishable ya. Q1, Q3 ya. Q1, Q3 saling indistinguishable jadikan 1. Nah, Q2, Q6 jadikan indistinguishable jadikan 1. Q4 dan Q5 jadikan 1. Berarti ini adalah Q1, Q3, Q2, Q6, Q4 dan 5. Nah, tapi yang dia berakhirnya di sini dia berakhir di Q6 berarti dia state-nya ada kelompoknya gini. Jadi seperti itu. Ya. Tuh. Nah, sekarang kita akan merubah NFA ke DFA. Kita katakan tadi NFA tadi kan menuju 2 state, ya kan. Daripada susah, lebih baik kita ubah ke DFA yang lebih sederhana. Kalau DFA nanti banyak state-nya, ya kita reduksi menjadi state-nya bisa kita kurangi. Nah, contohnya gini kan, NFA lebih mudah dimengerti daripada NFA lebih mudah dimengerti dan didesain dibanding DFA. Jadi kalau kita desainnya pakai NFA, kemudian kalau diaplikasikan lebih mudah DFA. Contohnya komputer memiliki sifat DFA. Yakni untuk satu input diberikan keadaan berikutnya hanya satu kemungkinan. Contohnya tekan Ctrl Alt Del. Keadaan berikut terjadi adalah task manager. Jadi kalau ini komputer itu kita gunakan desainnya waktu kita desain pakai NFA, tapi pada hasilnya kita rubah ke DFA, dari DFA maka kita sederhanakan. Jadi kalau kita perintah misalkan copy, Ctrl C kan 2 inputan, jadi masuknya hanya 1 copy, Ctrl C, Ctrl V. Berarti kan 2 perintah, tapi keluarannya hanya 1 mengcopy gitu kan ya. Nah, sekarang langkah-langkah merubah ini adalah dari NFA ke DFA. Membuat tabel transisi. Mulai dari state awal, ikuti transisi untuk membentuk state baru. Untuk setiap state yang terbentuk, diikuti lagi transisi sampai tercover semua. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini adalah start. Ini adalah NFA. Kenapa kok tahu NFA? Karena ada dari Q0 keluar 0 atau 1 menuju Q1 dan Q0 menuju Q0 sendiri 0. Berarti kalau kita buat diagram transisinya seperti ini. Transisi ini. Kalau ini ada 2 kan, ada 2. Ada yang kosong. Artinya Q1 tidak membawa 0. Ya, Q1 tidak membawa 0. Kosong.
Posisi transisinya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat caranya. Mulai dengan state Q0, karena state awalnya adalah Q0. Ya, mulai dari state Q0. Q0, state awalnya himpunannya Q0. Yang ke-1. Jadi kalau Q0 kita cabangkan 0 dan 1, maka dia state-nya jadi Q0 dan Q1. Ya kan? State-nya Q0 dan Q1. Nah, telusuri state berikutnya. Q00 ke Q0 dan Q1, Q01, Q1. Nah, kan mulai dari Q0, state-nya Q0. Nah, nanti kan kita akan beri nama Q0-nya. Oke. Kemudian tahap selanjutnya telusuri untuk state baru yang terbentuk DQ1 0, jadi Q0, nah, terus DQ11 Q0 Q1, di transisi Q0 Q1 adalah 0, ini ada koma. Q0 ya. Q0 Q1 0, artinya akhirnya dapat maksudnya Q0 Q0 adalah hasil gabungan dari Q0 0 dan Q0 1 dengan delta ini adalah kosong. Jadi ini. Terus delta Q0 Q0 1 hasilkan ini adalah hubungan dari sini. Jadi hasil state barunya adalah ini. Dari Q0 Q0 1 tadi yang asal usulnya hanya ini, terus kita lihat dia Q0 ke 1 0, Q1 ke 0 adalah kosong, dari Q0 Q1 ke 1 adalah Q1. Nah, Q1 ke kosong. Nah, ini adalah state-nya ini. Nah, setelah itu kemudian selanjutnya telusuri state yang baru yang terbentuk, state baru yang terbentuk. Ini kosong, ini kan kosong terus terbentuk tadi. Ini kan state yang terbentuk. Hasil state barunya kan ini. Ini Q0, Q1, ini kan kita lihat state yang barunya itu kan ini kan terbentuknya Q0, Q1 dan kosong. Nah, ini kosong, ini state baru. Hasil state baru. Kemudian langkah berikutnya adalah selanjutnya ingat bahwa F adalah Q1, finishnya adalah Q1. Berarti yang ada Q1 dianggap finish. Nah, jadi F Q1, Q0 dan Q1 adalah finishnya. Nah, kan itu kan. Ini adalah kosong. Nah, Q0 ke sini kosong, 0 ke 1 kosong. Artinya nah, sebetulnya ini nanti kan bisa kita hilangkan. Ini kan bisa kita hilangkan. Sehingga DFA-nya menjadi nah ini contoh yang berikutnya. Oke. Contoh yang berikutnya kita sama aja sih, banyak contohnya di situ. Oh, kode absennya belum ya? Halo? Belum, Pak. Sorry. Absennya ini aja, sini aja. Ini adalah kode absennya. Oke, sebentar. Ada tanya nggak ke kelas lain? Otomata diajarkan enggak? Untuk kelasnya Pak Tris itu yang fungsi pembangkit Pak hari ini katanya teman. Fungsi apa? Pembangkit. Wah, fungsi pembangkitnya kan sudah saya berikan. Dijelaskan fungsi pembangkit. Nah, terus kelasnya Pak Bandung? Nggak tahu. Belum tanya Pak. Kalau Pak Tris mungkin nggak sampai ke otomata. Biasanya Pak Bandung, kelasnya Pak Bandung. Ada otomata. Fungsi pembangkitnya kemarin itu ada tuh. Oke. Ya. Dah. Ini berarti nanti, sebentar ya, saya konfirmasikan. Mungkin nanti kalau kelasnya Pak Tris tidak ada otomata, berarti EAS-nya tidak sampai otomata. Oke. Kalau fungsi pembangkitnya kamu baca ngerti enggak? Kan sudah saya upload kan? Nggak sampai otomata, nggak sampai finishing margin. Dah, ini saya ambilkan yang finishing margin yang menarik ya. Sebentar. Yang tadi ya, gitu, finishing vending machine. Nah itu. Nah, contohnya di sini ya. Ini adalah vending machine. Mesin itu. Bentar, saya lihat mesinnya adalah seperti ini. Nah, gini vending machine. Nah, kita lihat vending machine. Jadi kalau ini berakhirnya di mana ya? State akhirnya itu.
vending machine, input, next state. Bentar, ini adalah vending machine-nya. Nah, ini vending machine itu apabila telah setor 30 sen atau lebih, mesin segera memberikan kelebihannya. Nah, Maaf Pak, PPT-nya masih yang oh iya, sorry. bagian 2. Sorry. Nah, yang vending machine. Nah, udah ya. Nah, jadi ini adalah yang ini yang tadi mesin abstraknya itu automata, realnya itu adalah vending machine ini. Realnya itu adalah mesin vending machine. Jadi makanya kita sebut dia adalah FSM, finite state machine, mesin status berhingga, finite state machine dengan output. Nah, dengan output, tapi dengan ada lagi yang tanpa output nanti. Nah, kita contohnya itu adalah begini. Akan tunjukkan bagaimana mesin penjual otomatis dapat dimodelkan sebuah mesin penjual otomatis menerima receh 5 sen, dime atau 10 sen, seperempatnya dolar 25 sen. Apabila telah disetor dengan total 30 sen atau lebih, mesin segera mengembalikan kelebihannya. Saat 30 sen telah disetor dan kelebihannya dikembalikan, pelanggan akan dapat menekan tombol orange dan menerima jus jeruk atau menekan merah dan menerima jus apel. Jadi ada 2 pilihan, ya kan? Ya, itu adalah vending machine. Jadi, nah ini kalau yang ini adalah mesin cerdas, dia bisa mengembalikan. Nah, bagaimana? Jadi saya lihat, jadi saya itu kalau pengen minum itu harus sampai 30 sen, ya kan? Kalau kurang dari kalau kita kalau misalkan kita setor 25 sen, kita tombol orange ya nggak akan keluar, menerima jeruknya nggak akan keluar. Atau saya tekan tombol merah, apelnya juga tidak keluar karena belum sampai 30 sen. Ngerti kan ya maksudnya ya? Jadi kita bayangkan kita masukkan uang receh, ada uang receh sebesar kalau uang recehnya yang dia bisa diterima ada 3 bentuk, 5 sen, 10 sen, dan 25 sen, ya kan ya. Nah, ini kita nanti aplikasinya seperti yang di ATM, nah, seperti ATM, oke ya. Ini menarik itu, coba. Nah, jadi kalau dia belum sampai 30 sen, saya tekan tombol tidak akan keluar apa-apa. Nah, tapi setelah 30 sen saya pengen saya tekan tombol orange, maka saya akan menerima jus jeruk. Apabila saya tekan tombol merah akan menerima apel. Tapi dua-duanya nggak bisa tombol. Tombol bareng nggak bisa. Ya, harus salah satu mana dia gitu ya. Oke. Nah, jadi itu ya. Nah, mesin dapat berada di salah satu. Nah, ini kita lihat ada 6 state ya. Nah, jadi desainnya seperti apa? Desainnya seperti ini. Nah, tombolnya. Jadi start, and maksudnya tombol orange O dan tombol merah R. Jadi kalau ada tombol orange O, inputnya mungkin ada 5 sen, tombol orange dan merah R. Outputnya mungkin tidak ada, N tidak ada keluaran, 5 sen, 10 sen, 15 sen, ini adalah pengembaliannya. Nah, jeruk dan ini, jadi ini inputnya itu duit 5 sen, 10 sen, 25 sen, terus tombol orange dan tombol R. Kan kita memasukkan ya, kita tombol itu kan berarti input. Ya. Outputnya ada yang tidak ada, berarti N tidak ada keluarkan, 5 sen, 10 sen, 15 sen, 20 sen, 25 sen, jus jeruk dan jus apel. Ya, keluarannya. Jadi kalau kita lihat mesinnya seperti ini. Start awal ini adalah start yang di akhirnya di S6. Ya, di S6. Jadi kalau saya masukkan 5 sen, ya 5 sen berarti saya baru sampai S1. Nah, kalau saya nekan tombol berarti tidak ada keluaran. Nah, ini kan ada R, N, dan O dan ini kan. Nah, kalau saya tombol R, N keluaran. Saya ulang lagi ya. Kelihatan ya? Mesinnya kelihatan ya. Nah, oke, saya kira yang ini. Kita inputnya mulai dari S0. S0 tombolnya ada R dan O. Di setiap state itu ada tombolnya. Kita bisa nombor R dan O. Pada saat kita tidak masukkan apa-apa, nombor R
tidak keluar. Tombol O tidak keluar. Kan jadi kalau kita lihat di mesin itu kita nggak mengeluarkan apa-apa, tidak masukkan apapun, kita keluarkan tombol dia nggak mau keluar. Nah, berarti di S0. Nah, pada saat saya masukkan 5 sen, berarti state saya sampai S1. Padahal state akhirnya adalah S6. Karena di state S1 saya tekan tombol tidak keluar. Yang orange nggak keluar, yang red nggak keluar, jadi jus jeruknya nggak keluar, jus apelnya nggak keluar karena sini. Kemudian saya masukkan 5 sen lagi. Masukkan 5 sen, berarti saya masuk ke di S3. Kan saya belum sampai ke S6. Demikian juga kalau sekarang saya tombol, belum keluar juga. Kemudian saya masukkan yang ini 10 sen. Nah, 5 sen tadi kan sudah 10 kan? 10 sen. 10 sen saya sampai mana? Kalau 10 sen kan ini kan tadi S1, S0 5 sen ke S3, S2 kan. S2 5 sen, S2 5 sen ke S4 yang ini ya. S2 yang 5 sen kemana? S3 ya. S3. Ya kan ya betul ya. S1 5 sen. S1 5 sen, S1 5 sen. S1 lagi 5 sen ke S2 ya kan ya. S2. Berarti uang saya masukkan 10 sen. S2 saya masukkan 5 sen. Maka dia masuk ke S3. Saya tombol juga belum keluar. Masukkan lagi 5 sen belum keluar sampai dia 30 sen kan 6 kali kan. Nah, padahal 5 sen sebanyak 6 kali kan state akhir kan. State akhir saya tombol berarti dia keluar orange atau apel. Pilih yang mana. Kalau kita tombol merah kita apel, kita tombol orange maka kita keluar jeruk. Setelah itu kita tombol dia langsung mulai dari start awal lagi. Nah, bisa bayangkan kan sistem kerjanya mesin. Nah, demikian juga yang di ATM seperti itu. Nah, sama. Nah, sekarang kita langsung. Pada saat saya masukkan 25 sen, kemana dia? Ke sini, ke S5. Nah, ya kan, 25 sen ke S5. S5 saya tekan tombol, ya nggak mau keluar. Yang tombol R belum, ini belum, S5. Kemudian saya masukkan 5 sen, langsung keluar. Ya kan ya, nah, langsung keluar. Kan gitu kan ya. Nah, gitu. Nah, yang di sini coba. Kalau ini kan tadi saya masukkan 25 sen sampai S5 kan. Nah, sekarang kalau saya sama 5 sen kan pas. Bagaimana kalau saya masukkan 25? 25 kan lebih kan ya, 25 lebih sini. Nah, lebih di sini kan langsung dia kita lihat kalau dia masukkan lebih, misalkan 25 dia otomatis kan 45 kan ya. 25 kan 50 kan. Nah, 50 dia nanti akan ini adalah mesin pengembaliannya. Dia akan mengeluarkan 10-10. Ya, ini S6 kan dia 10-10 sampai terakhirnya di sini. Nah, setelah itu kita tombol, nah, tombol orange keluar jus orange. Kalau kita jus orange, kalau keluar kita tombol R-nya keluar jus apel, balik lagi ke awal. Nah, ini adalah yang kita mesinnya adalah mesin yang cerdas. Artinya dia kalau kita mengeluarkan bisa kembalian. Kalau selama ini desain di Indonesia tidak mampu membuat pengembalian. Jadi kalau kita kamu semester 3 ya. Kamu kan pernah nggak di KPA, KPA ITS? Belum pernah. Di KPS itu ada vending machine yang menjualnya adalah teh botol gitu loh ya, macam-macam teh botol. Itu kalau Anda masukkan 5.000 nggak mau keluar, dia masukkan harus 10.000, 10.000 baru keluar. Tapi kalau Anda masukkan uang 20.000 keluar tapi nggak mau mengembalikan, berarti kan kurang cerdas itu ya. Itu ada. Kalau yang ini kan kalau masukkan 25 ya kan 25 ya masukkan lagi 25, mesin itu dia mengembalikan 10-10 2 kali. Nah, 10-10 2 kali, setelah itu kita nombol baru dia keluar karena 30 kan, 30 masih ada di sini. Nah, yang ini adalah otomatis pengembaliannya yang jelas dia tidak akan kembali. Kalau kita masukkan 25 2 kali, dia nggak mungkin mengembalikan 30. Karena kalau mengembalikan 30 nggak mungkin, dia mesti mengembalikan 20, terus kemudian kita tekan tombol orange atau red, maka dia keluar apel atau jus apel maupun jus jeruknya. Kemudian kalau sudah keluar itu dia kembali ke state awal.
Nah, itu adalah vending machine-nya itu. Nah, ini adalah desain abstrak, ya, desain abstrak dari suatu mesin otomatis. Desain abstraknya. Nah, kita bisa macam-macam. Nah, kalau misalkan kalau dulu kan kalau ATM malah simple karena ATM-nya hanya satu jenis mata uang. Nah, cuma yang membedakan itu berapa yang akan diambil. Kalau Anda lihat di ATM, kalau uang 50.000 bisa apa? Tertentu atau bisa pilihan kan itulah. Pada saat anggap aja dia 50.000 terus, kalau kita nekannya misalkan kita ngambilnya 500.000 misalkan, ya kita kan dihitung sampai berapa kali dia 50.000, kita tekan tombolnya langsung keluar 500.000 kan itu sama aja dengan vending state machine-nya itu. Oke, jadi itu ya. Oke, nah, saya akhiri aja sampai sekian. Gini, hari Jumat itu saya harus raker, jadi semua raker. Jadi nanti apa itu? Ya saya beri tugas saja lah, tugas yang ringan-ringan aja ya untuk dikerjakan di hari Jumat. Kalau sempat, kalau nggak sempat ya saya kirimkan kode absensi, materinya juga ini bisa di-upload, bisa di-download. Oke. Kalau ada pertanyaan mana? Jadi sebetulnya otomata sangat menarik itu. Mestinya itu seperti kalau kita lanjutkan itu tapi di S2 ya. Di S2 itu event discrete. Jadi kejadian-kejadian yang discrete itu di event discrete itu ada di situ ada. Oke. Saya akhiri aja hari ini kuliahnya. Silakan Anda live. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.